Sebelum kita masuk ke materi teman-teman semuanya, kita saya ajak kembali Bapak Ibu bahwa MRBOK itu adalah salah satu program di divisi sosialnya Mbak Rezeki. Diberi nama Hodijah Mbak Rezeki. Ya, itu MRBOK, juga ada MR Peduli. MRBOK fokus pada pemberian makanan siap saji teman-teman semuanya ya. Di rekening BSI 905 atas nama Yayasan Rezeki Indonesia dimulai dari 15.000 ya. Hari ini Masya Allah teman-teman semuanya PMB menunggu transferan. Dari mana? Dari pusat. Bukan booster pusat, tapi para donatur itu transfer ke pusat semuanya, donatur dia ke pusat dengan kode PB masing-masing. Hari ini menunggu, Pak, saya belum ditransfer. Ya sabar, sabar proses. Tangan satu yang membagi transferan ke banyak rekening gitu ya. Alhamdulillah selesai hari ini. Insya Allah ditunggu teman-teman hari ini akan berbagi di berbagai kota. Insya Allah ya. Nah, lalu ada juga MR Peduli. Peduli itu peduli bencana, peduli yatim duafa, peduli Gaza, peduli Palestina, peduli tetangga, gitu ya. Kita berbagi ke banyak orang, insya Allah. Nah, PMB hadir menyapa berbagai kalangan, sekalian. Contoh ini adalah semua pihak dari lantai satu dasar, bahkan dari di bawah lantai, gitu ya, sampai dengan di atas lantai itu tersentuh semuanya. Saya keberkahan banget nih ya. Lalu juga ini waktu itu di Malang ya, juga ini pas share Jumat yang lalu di Masjid Jami, bayangkan 300 MR box dibagikan untuk warga Jami. Ratusan, lima ratusan, bahkan sampai ratusan box produsen. Namun minimal kita juga butuh kalau untuk mewakili ya, memberikan juga waktu itu di mana nih di Bandung Barat ya. Apa satu persatu kita berbagi. Oke, saya singkat cerita aja ya teman-teman ya. Lalu ini saya daerahnya saya nggak ingat ya. Ini kayak ini kajian subuh deh, kajian subuh kita baca Quran di pusat ya. Ini manajemen manajemennya MPO. Oke ya. Lalu ini Mbak Mice hadir di Ramadan. Ini beliau itu Ramadan dan ini tahun ini bersama Pak Anwar dan Putra Beliau berbagi ada rahasia nih, ada rahasia dari tangan-tangan yang berbagi ya beberapa dari dia. Lalu teman-teman semuanya pengumuman bahwa MR nggak pernah lagi mengajak jenis trading produk itu, tapi sampai hari ini masih ada yang tanya. Mungkin beliau nggak pernah, belum bisa hadir di Zoom ini sehingga nggak dapat informasinya, atau hadirnya pas belakangan gitu ya. Ini udah disampaikan baru hadir gitu ya. Jadi nggak dengar informasi ini gitu ya. Ini setiap hari saya sampaikan untuk mengingatkan. Karena ada yang japri nanyain, ini MR bukan sih? Bukan. Sekali lagi bukan. Angka baiknya 10 juta itu ditransfer ke rekening MR Box. Masya Allah ya. Tidak aja jadi 250 juta, tapi jadi berlipat-lipat bahkan bisa miliaran rupiah. Insya Allah pesan ya. Semangat, semangat, semangat. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasrullah. Saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu bisa join di channel Telegram Pak Surloh. Jurus-jurus ada di sana, testimonial ada di sana. Bapak Ibu bisa simak ya. Oke, juga bisa ke YouTube, Facebook, IG, Pak Surloh. Insya Allah hadir di sana juga. Oke, sekali lagi ini rekeningnya, misalnya ya, rekeningnya di 905 atas nama Yayasan Rezeki. Ini jadi rekening, rekening ajaib, misalnya ya. Rekening ajaib. Kenapa terisi terus? Uang kita ada di sana, lalu balik lagi ke kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Oke, Pak Sedian. Alhamdulillah sudah saya infokan 150 orang sudah hadir, Pak Sedian. Ya, ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain yang belum bergabung, teman-teman semuanya. Silakan. Ya, lalu juga
Umi Aisyah kesayangan. Oke. Ada yang kangen sama Umi Aisyah rupanya ya. Baik, ya kita sapa guru kita. Assalamualaikum, Umi Aisyah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dahsyat, Umi. Alhamdulillah, alhamdulillah Tat. Sangat dahsyat, sangat sehat, sangat bahagia. Baik, ya Allah. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna faman wasi'an. Baik, Ibu Bunda semuanya, layar dan waktu saya serahkan ke Umi Aisyah untuk 1 jam ke depan berbagi tentang rahasia di balik tangan yang memberi. Silakan, Mbak Esa. Ya, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tuma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bahagia sekali di Jumat Mubarak ini, ya, di subuh yang luar biasa, ya. Kita diberikan rezeki yang sangat luar biasa, bisa hadir, ya, di sebuah majelis yang saya yakini diberkahi Allah. Selawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya silaturahim kita di kesempatan yang luar biasa ini Allah catat sebagai amal soleh yang insya Allah nantinya akan menghantarkan syafaat baginda Rasul untuk kita dan keluarga kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini sudah luar biasa ya, sudah ada ratusan orang-orang ajaib gitu ya yang siap eh, memberi ya. Ya, belajar mana rezeki itu bukan bagaimana kita menerima, tapi yuk hari ini kita upgrade diri kita ya, bagaimana kita bisa menjadi insan ajaib kalau kalau kita saling belajar lagi tuh Tat, kalau saya bukan lagi umroh keajaiban umroh sendiri, tapi bagaimana kita juga bisa mengumrohkan itu naik ya level gitu ya. Bukan lagi bicara tentang alhamdulillah saya sekarang hari ini saya ditransfer misalkan, tapi kita akhirnya nanti menjadi faham ya bahwa kebahagiaan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana bukan kita menerima, tapi bagaimana ketika kita memberi gitu ya. Dan seringkali ya kalau kita bicara tentang sedekah, kita bicara tentang memberi itu kita kadang ngobrolnya tuh dari sisi penerima gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau kaji gitu ya, apa yang kita beri itu sebenarnya luar biasa gitu ya. Kalau kita belajar manage rezeki itu kan kita ada it's I'll come back to you. Nah, ini comeback-nya itu tuh luar biasa, bukan kita 100.000 kembali 100.000 gitu ya, tapi luar biasa banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Allah juga di Quran Surah Saba ayat 39 nih sahabat-sahabat semuanya itu sudah sangat memberikan apa ya garansi ya. Singkatnya begini kata Allah ya, apa yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Coba nanti kita tadaburi bersama-sama setelah ini buka mumpung Jumat gitu kan. Kita lihat, kita muhasabah, kita tadaburi ya Quran surat Saba ayat 39 gitu. Jadi sudah ada garansi dari Allah ya. Kalau kita berinfak gitu kan, Allah akan mengganti gitu. Tapi berapa banyak yang yakin dengan ini kan gitu ya. Jadi artinya, sedekah itu bukan mengurangi harta kita ya, tapi proses bagaimana pendidikan hati sebetulnya ya. Allah menyiapkan hati kita untuk berproses bagaimana kita itu akhirnya yakin dengan Allah. Nah, ini sedekah gitu ya. Bagaimana kita memberi, melepaskan sebenarnya sesuatu yang Allah titipkan saja. Tapi berapa banyak gitu ya dari kita yang sampai hari ini mungkin sudah belajar berbagai macam ilmu, termasuk ilmu mana rezeki gitu. Berapa banyak gitu yang masih eh, hatinya itu melekat gitu ya terhadap segala sesuatu yang sebenarnya hanya Allah titipkan kepada kita. Ya, nah ini proses bagaimana mendidik hati, ya.
sering-sering gitu, sering-sering memberi ya, agar kita itu paham bahwa ketika kita memberi, ketika kita melepaskan, ketika kita apa namanya mensedekahkan harta kita itu bukan artinya itu harta kita berkurang, tapi justru akan ada pelipat gandaan gitu ya, yang dikembalikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Ibaratnya kalau kalau seseorang gitu ya mengeluarkan hartanya seolah-olah itu dia sedang berkata, saya yakin loh Allah itu sebenarnya lebih mampu menjaga masa depan saya dibanding harta yang saya pegang gitu. Ya, coba udah sampai taraf itu belum nih? Ini sahabat-sahabat MR Box gitu. Jadi luar biasa ya di mana rezeki. eh, Dibimbing juga bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita berinfak, bagaimana tangan kita selalu di atas gitu ya. Jadi coba deh cek recheck gitu ya. Ini lebih mengingatkan diri saya sih sebetulnya ya. Bagaimana kita itu akhirnya eh, dengan harta salah satunya yang Allah titipkan kepada kita gitu kan. Pernah nggak kita memahami bahwa ketika kita melepaskan harta yang Allah titipkan itu sejatinya ya kita sedang meyakini ya nggak khawatir terhadap apapun gitu karena saya punya Allah yang maha kaya gitu. Nah ini dari sekian ratus yang hadir Allahnya sama nggak? Ya kita sama-sama punya Allah yang maha kaya, setuju nggak sih? Apa yang kita khawatirkan kalau kita tuh Allahnya maha kaya gitu kan? Dititip kepada Allah, kembalikan lagi kepada perusahaan Allah, nanti juga Allah akan lipat gandakan dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bagi-bagi nih rahasia. Sebenarnya apa sih rahasianya ketika kita apa namanya eh, memberi gitu kan? Yang pertama, sudah ada catatannya belum? Ditulis. Kalau saya ingatannya 5 menit gitu hilang. Jadi kalau saya belajar suka saya tulis gitu ya. Nih, ini kan materi kita hari ini. Kenapa sih kita harus memberi? Ternyata kan ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sebenarnya kita tuh sering sudah bisa merasakan, tapi ketika kita mengulang, kadang ya itu ada rasa khawatir dan nggak yakin gitu ya bahwa kita itu eh, yang yang membackup kita itu semuanya hidup kita adalah Allah yang Maha Kaya gitu ya. Nah, rahasia yang pertama nih, sahabat-sahabat semuanya ya. Tangan yang memberi ini sedang melatih kepercayaan kepada Allah gitu. Coba deh sekali-kali gitu ya. Misalkan di hari Jumat gitu. Yang ada di dompet keluarin semua tuh. Transferin gitulah ke MR Box gitu. Ya. Nah, setelah itu eh, kita saksikan apa yang terjadi. Ya. Kalau kita yakin dengan Allah ya hari esok kita mau makan apa sudah nggak menjadi sebuah persoalan. Karena pasti akan diberi oleh Allah. Ya, ini rahasia pertama. Ya, tangan yang memberi sedang melatih kepercayaan kepada Allah. Hakul yakinnya kita kepada Allah bahwa Allah akan mengganti, ya, mengganti balik ya apa yang sudah kita keluarkan gitu. Nah, ini kalau kita bicara tentang hmm, harta ini kayak kayak kita itu aliran darah gitu ya. Aliran darah itu kalau kita tidak olahraga misalnya gitu kan keringatnya dikeluarin segala macam itu kan nanti akan tersumbat. Nah, ketika tersumbat inilah gitu kan sama dengan harta kita. Kalau kita nggak keluarin gitu ya, dialirkan gitu, ya bisa jadi gitu. Ya, rezeki kita akhirnya apa tersumbat dan itu ada fase di mana kita bisa merasakan mirip-mirip mungkin ya kalau penyakit itu kayak stroke gitu. Tapi ini stroke-nya adalah stroke tentang rezeki gitu. Yang nggak nyaman gitu. Didetok gitu kan. Mau mau melakukan banyak hal nggak bisa. Kan gitu ya kalau kalau orang terkena stroke itu kan. Tangannya mungkin lumpuh kayak gitu ya, yang tadi dia bisa bergerak segala macam sekarang nggak bisa sama dengan rezeki. Jadi jangan digenggam gitu ya, alirkan saja sederas-derasnya gitu. Ketika kita sudah meyakini itu, insya Allah ya kita akan paham dan lebih yakin gitu dengan bagaimana zat gitu ya Allah yang luar biasa ini memiliki sifat yang luar biasa gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? Sedekah adalah latihan kita untuk kita itu bertawakal kepada ketawakal yang nyata sebetulnya gitu.
ya. Jadi kalau kita seperti apa sih kalau namanya tawakal gitu? Ah, sedekah itu. Ya, coba keluarin gitu kan harta yang kita punya. Habis itu kita ngerasain, oh kayak gini ya. Tawakal yang nyata tuh seperti ini gitu. Ya. Dari yang tadinya kita punya, terus kemudian kita keluarkan gitu kan. Hati kita berkata seperti apa? Saya yakin kok setelah ini Allah akan penuhi semua yang saya butuhkan gitu. Atau malah sebaliknya, kalau saya di hari Jumat ini sedekah, terus besok saya makan apa? Nah, ini teman-teman bisa jawab sendiri. Ya kita termasuk kategori yang mana? Kategori yang masih khawatir terhadap dunia, kategori yang masih khawatir bahwa Allah itu apa namanya backup yang sangat luar biasa, atau justru alhamdulillah kita dipahamkan gitu kan bahwa ketika kita memberi ya sejatinya itu sebenarnya kita yang menerima gitu. Keren gak sih? Ya, ketika kita memberi sejatinya kita sedang menerima gitu. Jadi bukan hanya karena oh iya si A, si B, si C, si Fulan kayak gitu, Fulana gitu selalu saya beri kok gitu. Kita sedekah bukan bicara tentang siapa yang menerima sebetulnya, tapi bicara tentang siapa yang memberi. Nah, tadi salah satunya rahasia yang pertama. Oke, udah ditulis rahasia yang pertama, nanti ada kuis. Ustaz Oli kan kasih kuis loh, berhadiah apa, Tat? Berhadiah keajaiban dari Allah kayaknya lebih seru deh ya. Kemudian em, rahasia yang kedua, sedekah ini ya memberi ini membersihkan hati dari penyakit kikir gitu. Kalau kita bicara tentang kikir itu bukan bicara tentang seberapa banyak jumlah harta kita gitu kan, tetapi seberapa keterikatan hati kita kepada harta. Kikir tuh gitu. Biasanya orang kikir kan biar kaya, betul nggak? Mikir banget kalau mau sedekah, maju mundur kalau mau berzakat gitu. Itu sebenarnya hatinya itu melekat kepada harta, ya. Pandangannya silau terhadap dunia kurang lebih begitu, ya. Jadi semakin seseorang memberi, ya, semakin ringan hatinya terhadap dunia dan semakin kuat, ya, keterikatannya kepada Allah. Gitu. Nah, kita cek recheck nih, termasuk yang mana? Kita terikat sekali dengan harta, atau sebenarnya kita sangat terikat dengan Allah, Sang Pemberi rezeki kepada kita. Nah, udah dijawab belum? Ya, dijawab. Ya, nggak usah kenceng-kenceng. Jawab dalam hati, kemudian introspeksi yuk sama-sama. Harusnya mah, ya, para pengamal manet rezeki, hatinya sudah melekat kepada Allah, bukan lagi melekat kepada harta, tidak lagi silau terhadap kemilau dunia gitu ya. Kemudian ini sudah dua ya tadi rahasianya. Oke, oke, oke. Sudah ditulis, nggak banyak kok rahasianya ya. Tapi kalau nggak tahu ya gimana ya, ya harus paham. Oke, nampaknya sedang freeze ya. Oke, kitanya aman, beliaunya freeze ya. Yusati malah mati lampu ya. Oke, oh, keren. Tunggu ya. Nggak apa tetap memang melatih kemelekatan itu nggak mudah ya. Sebentar ya, doakan Umi Aisyah mudah untuk berbagi pada hari ini ya, insya Allah. Oke, kita tunggu sejenak teman-teman semuanya. Udah dapat poinnya teman-teman semuanya? Dua ini udah dahsyat banget ya. Dua ini aja udah dahsyat banget ya. Jadi ilmu, oke, sebentar. Nampaknya beliau sedang tak mudah nih ya, tak mudah nih. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sejenak nih. Kita cek di WA. Oke, kita tunggu ya teman. Berdua nih kemelekatannya, berdua nih rahasianya ya. Saya boleh masuk lagi Ali. Kita tunggu. Masuklah, masuklah. Oke, sebentar. Cek. Sudah masuk kembali. Oh, sudah masuk kembali. Sudah. Aman. Sudah hadir kembali kok ya. Oke. Cek, cek. Yes. Maaf ya, sedekah sinyal. Yes, 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 yes. Masya Allah. Punten, punten ya.
Barusan sedekah sinyal dulu, Tat. Yes, siap, siap, Tiba-tiba siap. menghilang. Oke, ya. Oke, kita sampai ke rahasia yang ketiga tadi ya. Sedekah itu mengundang keberkahan, bukan sekedar penambahan harta. Ya, pernah nggak sih merasakan bahwa ketika kita belum mahir memberi, oh ya, waktu dulu itu, kok seolah-olah kita itu merasakan keluarga yang tidak baik-baik saja gitu. Boro-boro sampai titik ke harmonis gitu ya, bahkan mungkin berantem udah setiap hari, setiap saat gitu kan. Terus pernah nggak sebelum kita itu menjadi tangannya di atas itu, kok sering sekali gitu bolak-balik RS kayak gitu ya, yang tadinya mungkin suami istri, kemudian anak-anak kayak gitu ya. Pernah nggak ngerasain sebelum kita menjadi ahli sedekah itu, kita punya bisnis kayaknya kok nggak mudah gitu ya. Bisnis ini nggak berhasil, ganti bisnis itu nggak berhasil, hingga akhirnya banyak sekali amanah-amanah kita gitu. Dan yang kerennya gitu ya, yang saya rasakan ketika kita tuh mm, mahir memberi itu, kita tuh hatinya tenang ya, hatinya tuh tenang ya. Tenang, karena apa? Kita nggak ada kemelekatan terhadap harta dan dunia. Iya kan? Hati kita melekat hanya Allah gitu yang bersemayam dalam hati kita gitu. Terus atau pernah nggak kita cek recek gitu perubahan apa yang terjadi dengan anak-anak kita ketika kita itu sudah sering gitu ya memberi gitu. Nah, ini sebenarnya keberkahan-keberkahan yang nilainya itu jauh lebih besar dari sekedar angka di rekening kita kan gitu. Ya. Tapi kadang kita itu nggak apa ya, kurang pandai mensyukuri ini semua. Kadang ngerasa kesehatan ini bukan sesuatu yang disyukuri. Baru ketika kita nggak sehat, baru oh iya ya, ternyata selama bertahun-tahun itu kemarin saya diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah gitu. Baru ketika nggak sehat kita enak ya ternyata sehat gitu ya. Ketika anak-anak apa namanya belum sesuai yang diharapkan gitu kan. Sekarang sudah, itu kita kadang berlalu begitu saja. Ya nggak mensyukuri itu gitu. Kakak adik nggak berantem itu rezeki keberkahan luar biasa loh. Bisa jadi dari kita memberi itu gitu. Nah, oke, itu tadi ya coba kita sama-sama cek recheck seberapa banyak keberkahan yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Saya rasa kita nggak bisa ngitung lagi kan. Ya, karena kata Allah begitu ya. Kita nggak akan sanggup menghitung ya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya persoalannya kita kan kurang mahir mensyukuri kan gitu ya. Nah, hari ini sama-sama ya kita kita berlatih gitu ya untuk menjadi ahli syukur. Kemudian yang keempat ya, tangan yang memberi ini sejatinya ya, dia sedang menolong dirinya sendiri gitu. Jadi kalau orang yang nggak mau sedekah, tangannya nggak mau di atas, tangannya nggak eh, rutin memberi, ya seakan-akan hidup tidak berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Ya karena orang yang sudah rajin memberi ini, ya layaknya dia menolong diri dia sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang memberi, ketika kita bicara tentang sedekah, infak dan lain sebagainya, itu sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri ya, I'll come back to you itu nyata ya, nyata dan terjadi dari apa, dari eh, ilmu memberi ini gitu ya. Dan luar biasa ketika kita membantu orang lain ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan bekal untuk hari ketika tidak lagi harta dan jabatan yang dapat menolong. Ini kan kemarin belum lama ya kita mengharu biru gitu ya dengan tayangan-tayangan orang-orang terpilih yang berhaji tahun ini gitu ya, ketika kita di Musdalifah gitu itu nggak ada satupun yang terlihat siapa sih yang lebih kaya dari yang lain, siapa sih yang jabatannya lebih tinggi dibanding yang lain, nggak ada. Ketika kita sudah terbalut kain ihram ya sama ya di hadapan Allah dan manusia ketika hajian itu sama ya. Kita sudah nggak peduli gitu ketika dalam kondisi yang fisik kita itu sudah mencapai titik yang lelahnya luar biasa, ya kita tidur beralaskan tanah itu sudah kok, sudah menjadi sesuatu yang nikmat gitu ya. Bahkan kita lihat kemarin ya, ada seorang presiden gitu kan viral itu kan tidurnya sama kayak rakyat yang lain gitu ya.
Nah, ini ketika kita punya harta yang sering kita berikan kepada orang lain, ini artinya kita sebenarnya sedang menabung untuk diri kita, untuk nantinya harta-harta ini bisa kita persembahkan di hadapan Allah dan bisa menolong kita. Ya, gitu. Ya, jadi jangan senang dulu kalau sekarang yang hartanya banyak dan jabatannya tinggi, kalau tidak dipergunakan untuk orang lain, gitu ya. Kemudian rahasia yang kelima, ya, sampai 100 Umi rahasianya enggak. Sampai 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 bisa kehitung lah ya. Oke, rahasia kelima, sedekah itu membuka pintu dicintai manusia dan didoakan malaikat. Keren gak sih? Kalau kita ketemu orang yang ahli sedekah, senang gak sih? Seneng lah, ya kan? Disenangi banyak orang gitu, misalkan apa namanya, oh saya pernah nih apa namanya, dikasih permen sama Umi Aisyah gitu ya, teringat terngiang-ngiang gitu ya, apalagi dikasih mobil sama Umi Aisyah ya. Orang yang suka memberi itu pasti ya, kehadirannya itu disukai banyak orang, dan ketika disukai pasti dipercaya gitu. Kenapa dipercaya? Karena orang ini menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Ya, dan Rasulullah juga mengabarkan nih, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan orang yang berinfak agar Allah mengganti hartanya dengan yang lebih baik. Keren nggak sih? Di dunia disukai banyak orang gitu kan, di langit kita didoakan malaikat gitu. Ya, jadi nggak ada alasan lagi untuk tangan kita tuh nggak ringan memberi. Ya, ya mungkin yang membuat seseorang kaya bukan banyaknya harta gitu ya yang dimiliki, tapi banyaknya manfaat yang diberikan. Ya, saya mau cerita deh, tapi jangan bobo ya. Udah subuh-subuh, udah qiyamul lail dari jam 2 sekarang ngantuk ya. Ketika Uwi Aisyah ngedongeng, nanti malah tibra. Pules tidurnya. Enggak. Saya mau tahadus minimah. Jadi biar teman-teman itu yang saya ceritakan tadi ya, berbagai macam rahasia yang terungkap tadi itu, eh, saya mengalami gitu ya. Saya memang nggak berani di setiap saat gitu ya, mengisahkan ini, tapi ini kan di lingkungan intern yang nggak semua orang bisa menyaksikan ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada penyakit dalam hati saya ketika saya bercerita ini, biar teman-teman eh, yakin gitu ya. Banyak keajaiban-keajaiban dikisahkan gitu kan, testimoni-testimoni diberi tahukan, biar sahabat-sahabat semua akhirnya hakul yakin gitu. Jadi saya mau cerita keajaiban ketika tangan kita memberi gitu ya. Ini sudah tahun berapa ya? Tapi kayak yang nggak berhenti gitu ya. Eh, Tadi kembalinya kepada saya kok nggak berhenti gitu sampai hari ini gitu ya. Ini yang membuat saya itu ya kecanduan gitu ya. Karena apa, ketika kita memberi akhirnya dikembalikan oleh Allah dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa gitu. Ya, jadi sekarang kalau testimoni itu alhamdulillah saya tuh ngumrohin orang gitu, bukan alhamdulillah saya dapat hadiah umroh gitu. Oke nggak? Ya, kita naik level dong. Kan kita udah kajian subuh berapa abad. Ya, setuju ya. Jadi bukan lagi alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah saya dapat itu gitu ya. Nanti pelan-pelan ya kita naik level. Nggak apa-apa sih kalau sekarang masih keajaibannya alhamdulillah dapat umroh gratis misalnya, alhamdulillah dapat transferan apa namanya, dari eh, suami, enggak ajaib ya itu ya. Itu udah kewajiban suami gitu. Jadi eh beberapa tahun yang lalu, ketika ketika kami sudah ngelis gitu ya, keluarga-keluarga besar yang kita umrohkan gitu kan, terus kemudian list kita beralih ke para guru gitu kan, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya, terutama yang mendampingi anak-anak kita gitu ya, menjadi penghafal Al-Quran gitu kurang lebihnya. Jadi waktu itu saya sedekah, hmm, ya kurang lebih 40 juta lah ya, 40 juta untuk eh,
eh, ulama ini gitu ya, untuk kiai ini berangkat umroh gitu. Ya, 40 juta, nggak banyak ya. Tapi yang saya dapatkan setelah saya memberikan uang yang nggak banyak itu luar biasa ya. Akhirnya saya bisa beli mobil cash. Mobil cash 40 juta nggak sih? Lebih kan? Ratusan juta, Besti. Alhamdulillah ya. Ratusan juta dan itu mobil cash pertama yang saya beli. Karena selama ini saya aliran ketika mobil diparkir bunyinya dit gitu ya. Dan itu terjadi kalau ketika saya belum suka memberi. Kayak kayak kalau saya ngasih orang itu, ah berkurang ini duit saya gitu. Itu dulu ya. Ada yang sama tos ya kita. Habis itu jangan lagi. Ya, jadi saya gonta-ganti mobil, mobil sampai ada 3 di parkiran eh, rumah itu bunyinya sama dit gitu ya. Sedih rasanya ya. Dan alhamdulillah ketika saya mulai belajar magnet rezeki tidak lagi ya, tidak lagi dan ini eh, mobil kas pertama dan sangat sesuai dengan impian suami sih ya. Impian suami saya gitu ya dari merek mobilnya gitu kan. Dan ini kita dapatkan dengan cara yang ajaib dan perantaranya lewat kiai tadi gitu. Keren nggak sih? Ya. Jadi kita memberi itu sejatinya itu untuk kita gitu ya dikembalikan oleh Allah dengan luar biasa. Sudah terkaget-kaget kita ya dapatkan mobil kas dengan cara yang ajaib. Jadi ini mobil walaupun second tapi kilometernya itu belum banyak karena orang yang punyanya tuh banyak mobilnya gitu ceritanya. Dan ini jarang dipakai katanya ya. Dan alhamdulillahnya eh, akhirnya menjadi milik kita. Jadi kayak kita beli beli mobil baru harganya second gitu. Dan itu cash. Alhamdulillah ya. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah itu Kiai ini ketemu sama kita terus bilang eh beliau kan ada beberapa pesantren gitu ya, ada beberapa pesantren dan beliau bicara begini, kayaknya saya nggak eh, sekarang ini sedang tidak mudah untuk menghandle semua pesantren gitu. Sudah saya tawarkan ke sahabat-sahabat saya, bilangnya semuanya nggak pada punya duit, katanya gitu. Ya, kemudian saya istikharah katanya. Kok yang muncul wajahnya Umi sama Pak Huda katanya. Muncul gimana, Tat? Sama-sama nggak punya duit, kata saya gitu. Ya ini sih saya tawarkan, kalau Umi nggak mau ya saya, ya akhirnya sudahlah, sebisa-bisa saya handle sendiri, kata beliau begitu. Terus eh, ya mau sih, kata saya gitu. Tapi lagi nggak ada duitnya, kata saya gitu. Adanya udah disulap jadi dinar semua. Jadi nggak ada duit saya bilang kan gitu. Nggak apa-apa kalau mau mah kapan-kapan. Weh bayarnya katanya gitu. Apa iya kapan-kapan? Enak bener kata saya gitu kan. Dan luar biasanya ketika kita cek itu tanah di situ itu eh, per meternya sudah 1 juta. Jadi kita itu ada tanah 1.700 berikut bangunan. Kalau kita konversi beneran itu berarti saya harus mengeluarkan lebih dari 1,7 miliar untuk kita bisa beli pesantren itu gitu. Tapi kata Kiai ini udahlah buat Umi mah bayar aja bangunannya cuman 358 juta gitu. Lah, gimana saya nggak tepuk tangan hore? Alhamdulillah, ya nggak sih? Dari miliaran saya cuman bayar ratusan juta. Pulang sampai rumah gitu ya, terngiang-ngiang. Ya dibayarnya kapan-kapan kalau Umi punya duit gitu. Tapi udah nggak nyaman ya kita itu kalau punya amanah itu. Ya nggak sih? Walaupun saya sih belum belum apa tanahnya belum saya lihat.
Gitu-gitu. Tapi alhamdulillah dengan akhirnya pulang ke rumah, saya berazam, pokoknya gimana caranya ya saya lupakan, saya fokus, saya mau bayar ini eh, dalam waktu yang singkat. Alhamdulillah, nggak nyampe sebulan, ya saya bisa ngelunasin gitu. Dari mana ya? Saya nggak inget ya kalau ditanya dari mana tiba-tiba ada duitnya. Ya kayak gitu. Ternyata gitu kan. Tadi sahabat 39 itu, ya kalau kita memberi, kalau kita berinfak, ya, ya kan Allah kan ganti. Dan kalau Allah ganti itu kayak mengagetkannya itu bener-bener gitu. Gimana orang kaget? Ya, itu baru baru yang kedua keajaibannya, ya kan? Ada lagi Umi banyak setelah itu dan wasilahnya dari beliau gitu, wasilahnya dari beliau. Jadi banyak-banyak lah gitu ya. Kita memang memberi kepada orang yang soleh gitu maksud saya ya. Jadi memang harus ada prioritas ya, harus ada prioritas coba kita eh, memberi itu kepada orang-orang yang memang berjihad di jalan Allah gitu. Dari 40 juta. Udah dapat berapa itu? Kalau secara harta. Betul nggak? Belum lagi habis itu anak saya hafalannya tuh lancar, Masya Allah. Jadi saya titipkan dua anak saya dulu ini di beliau semua gitu ya. Jadi saya rasa saya memberi 40 juta itu terlalu sedikit gitu ya. Terlalu sedikit, harus sering dan terus gitu ya. Karena ya, saya nitipin anak-anak saya di beliau gitu. Dan saya enak cuma berdua, nggak ngajarin apa-apa. Jadi beliau yang ini gitu ya. Eh, akhirnya ya jadi orang tua kedua gitu ya buat anak-anak saya gitu. Setelah itu eh ya yang keajaiban yang ini juga juga beruntun banyak. Tapi saya mau kasih yang gede-gede gitu ya biar pada pengen. Jadi kalau nggak pengen kebangetan ya. Masa 40 juta digantinya miliaran rupiah nggak pada pengen. Pengen lah ya. Habis itu eh, setiap anak saya ini kan di kuliahnya tidak di Indonesia. Jadi ketika saya kangen, saya biasanya ketemuannya di Mekah Madinah. Ya, orang kaya mah bebas ya. Sebenarnya bukan orang kaya, teteh pingin ngirit, jadi lebih hemat ya. Kalau saya ketemuan ketemuan dengan anak saya di Mekah Madinah itu lebih hemat dibanding ketika saya ngongkosin pesawat anak saya pulang ke Bandung. Belum lagi nanti kalau anak saya ketemu seblak dia nggak mau balik lagi, bahaya ya. Jadi saya ketemu di situ setahun sekali ya, biasanya setiap Agustus. Saya ketemu di situ gitu kan dan kemarin itu eh, tahun lalu berarti ya 2024 gitu. Saya bilang ke ibu saya gitu, Bu udah lama kan nggak nemenin saya umroh gitu. Ah udahlah buat anak-anakmu aja udah kemarin-kemarin mah udah cukup kata ibu saya gitu ya biasanya. Tapi percayalah orang tua kita itu pasti pengen lagi. Jadi jangan mudah percaya ketika orang tua kita menolak, ya udah deh buat yang lain jangan. Ketika ibu kita nolak, udahlah buat yang lain. Orang tua kan begitu, ada rasa nggak nyaman gitu ya. Berpikir untuk ya mungkin untuk kebutuhan kita saja. Tapi percayalah kalau orang tua kita itu diajak untuk umroh haji, mereka seharusnya dalam dalam hatinya tuh nggak sanggup menolak. Ya, jadi teruslah apa dirayu dengan bahasa yang baik. Setelah itu kita umroh berarti ibu saya, adik saya karena eh, adik saya itu bodyguardnya ibu saya gitu. Jadi harus harus dua orang gitu. Itu udah satu kesatuan gitu. Jadi kita pergi di bulan Agustus itu berarti berlima gitu ya dengan saya, Pak Huda dan ketemu anak saya gitu. Oh, enggak habis-habis itu duitnya dari 40 juta itu. Coba kalau dikonversikan kalau 40 juta kali 5 aja sudah bunyi ya. 4, 40 kali 5 berapa sih? Banyak ya? Iya, banyak ya gitu. Kalau dibanding dengan tadi sedekah yang sebenarnya cuma 40 juta tadi gitu ya. Udahlah di situ gitu kan saya muliakan ibu saya, adik saya, anak-anak saya, mereka happy semua ya karena nenek ketemu sama cucunya gitu. Dulu memang sempet nih anak saya yang besar itu ditimang-timang ibu saya itu 3 bulan. Jadi nanti ke Bandungnya nunggu.
Oh, anakmu 3 bulan dulu katanya gitu. Jadi deket banget sama sama ibu saya gitu ya, anak saya yang sulung itu. Jadi setelah itu 2024 kan saya hajian ya. Saya lihat orang yang berangkat haji di 2025, saya itu nangis nggak berhenti kayak yang pengen gitu, pengen lagi gitu. Kalau bisa setiap tahun ya, pengen lagi. Dan dari saya memuliakan ibu saya dan tadi 40 juta itu, alhamdulillah 2025 ini saya sudah punya porsi haji plus berempat dengan anak-anak saya gitu. Jadi nyandu nggak sih kalau kita itu memberi? Masih kurang apa testimoninya? Jadi yuk, hari ini kita harus aku yakin dengan Quran Surah Sabah ayat 39. Ya, yang kita infakkan nanti akan Allah kembalikan. Dan Allah mengembalikan itu dalam bentuk eh, rejeki yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih berkah. Jadi menang banyak orang yang memberi itu. Masa nggak mau? Ya, jadi bismillah hari ini. Ya, mumpung Jumat Mubarak nih, ayo berlomba. Banyak-banyakan dan eh, istiqomah gitu ya. Umi saya nggak bisa besar nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Tapi kalau bisa istiqomah dan besar itu lebih bagus gitu ya. Jadi silakan. Saya mah berawal dari 40 juta aja. Ya kalau sahabat-sahabat semuanya bisa lebih dari itu, waduh, kayaknya bisa apa ya? Bisa gantiin jadi presiden apa? Ya, jadi bismillah ya. Dan itu kayak kayak ngalir begitu saja sampai hari ini juga kayak nggak berhenti gitu ya. Dan dan beliau yang orang soleh ini keren. Salah satu reseller atau SBMR saya. Keren nggak sih? Malu ya? Malu gitu. Apa namanya? SBMR-nya tuh lebih keren. Ya, jadi sinergi kita, alhamdulillah gitu ya. Jadi apa namanya kita menjadi eh, akhirnya ringan karena tadi rahasia-rahasianya sudah kita bongkar ya, sudah kita rasakan. Apalagi yang menghalangi kita untuk melekat di harta dan dunia kita, ya. Lekatkan hati kita hanya kepada Allah, ya. Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Nggak perlu khawatir, Allah kita maha kaya, ya. Jadi yuk sama-sama hari ini ya, kita semakin mengagungkan asma Allah, kita berjalan apa namanya di jalannya Allah gitu. Ya, jadi apa yang kita beri sejatinya itu adalah untuk kita, ya. It's all come back to you, itu nyata dan terjadi. Ya, masa Allah itu nggak kalau berjanji kan nggak berkhianat lah kayak kita. Makanya udah apa-apa tuh ke Allah aja yang tidak pernah mengkhianati, tidak pernah mengecewakan, ya, tidak pernah apa namanya memanipulasi. Kalau kita ke manusia mah ya seringnya menyakiti, seringnya kecewa gitu. Udah aja, coba kita cek recheck ya, lekatkan hati kita hanya kepada Allah. Gitu ya, kurang lebih begitu. Ya, nggak banyak, hanya 5 tadi ya. Nggak usah diapalin, tapi dipraktekin aja. Ya, Bismillah. Ya, mudah-mudahan tadi yang saya sharingkan itu Bapak dan Ibu semuanya bisa dapatkan dan bahkan lebih luar biasa lagi. Ya, saya sangat mendoakan. Ya, mumpung ini di Jumat penuh berkah gitu ya. Jadi silahkan berlomba-lomba untuk tangannya di atas, tangannya memberi, jadilah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat itu bukan tangannya di bawah dong, tangannya di atas. Ya, kita memikirkan orang lain. Biarlah Allah yang memikirkan hidup kita. Ya, gitu Ustadz, kurang Allah. lebih. Kita semuanya siapa yang paling bahagia hari ini teman-teman semuanya yuk kasih love-nya yang banyak-banyak tuh ya. Oke. Insyaallah. Ya merahin semua layarnya teman semuanya ya kan Bunda Aisyah itu kan merah-merahan kan gitu ya. Ya dimerahin dimerahin dimerahin. Iya, iya.
Oke, Masya Allah, merahnya. Dan ini ajaib teman-teman semuanya, 300 partisipan full, Masya Allah ya. 300 partisipan full, biasanya itu 200 ya, 100 sekian. Ya, Masa ini full, powerful. alhamdulillah, Efek sedekahnya alhamdulillah. Umma Aisyah, Masya Allah. Pokoknya gimana deh ya, udah contoh yang nyata, real di depan mata kita, ya saudara kita, keluarga kita, ya gimana di Kota Bandung sebenarnya ya, yang mengajaib luar biasa. Maka yuk mau mau kayak mana lagi kita, mau dikasih contoh apa lagi untuk kita bisa istiqomah dalam memberi, gitu ya. Misalnya, memang memang awalnya memulai itu nggak mudah semuanya. Kalau sudah mulai, nah itu lebih nggak mudah untuk istiqomahnya ya. Tapi Bismillah, semua dibantu oleh Allah ya. Teman-teman semuanya ini ada tiap hari itu konferensi saya nih. Eh, Pak, Alhamdulillah istiqomah setiap hari. ML Box tuh 15.000, 50.000, 30.000 setiap hari. Saya menjadi saksi. Insya Allah beliau akan menjadi ahli sedekah yang lebih dahsyat lagi insya Allah. Oke, Pak Sedian, terima kasih ya atas partisipasinya. Udah merah semua, insya Allah. Ada yang ngasih kuning, ngasih ungu. Oke. Tapi salah ya. Iya, merah, kemerah-merahan ya, teman-teman semuanya. Oke, ada yang bertanya nih, Umi. Oke ya. Ya, Pertama ya. tadi bagaimana merisit ya. Tadi di mana ya? Ditanya di atas tadi. Oke, boleh ditulis ulang ya yang nanya tadi ya, merisit tadi. Nanti dibaca kembali. Boleh ditanya ulang. Tapi yang terakhir ini, bagaimana dengan orang yang saat ini belum ada uang dan hartanya untuk disedekahkan? Gimana caranya untuk terus memberi? Gitu, memberi apa nih kalau nggak punya duit gitu, Mi? Ya, ya. Eh, kalau bicara nggak ada harta sama sekali kayaknya enggak deh ya, enggak deh Ya. ya. Pasti ada, pasti ada. Hanya kadang kan kita berpikir kayak sudah terbiasa kebutuhannya dulu beresin, bukan kebutuhan sih, keinginannya diberesin, baru kalau ada sisa kita keluarin gitu ya. Eh kalau uang 2.000 masa nggak punya? Punya lah ya. Punya nggak? Punya lah ya. Harga Ah, toilet. Jadi sebenarnya enggak sih. Kalau sampai bilang nggak ada, saya kok nggak yakin ya. Karena Allah menjamin kok. Ya, Allah menjamin rezeki kita ya, menjamin rezeki kita gitu ya. Kalaupun memang itu memang benar, tapi saya sendiri pun tadinya kayak nggak yakin sih ya, masa nggak ada gitu ya. Kalaupun itu benar nggak ada harta yang mau disedekahkan gitu kan, kita punya amal soleh yang lain bisa, ya. Yang simple misalkan kita ikut gitu mengalirkan ilmu manet rezeki itu sudah sedekah. Terus kita bantu dengan pikiran kita, misalnya ada orang yang diskusi gitu kan dengan ide-ide kita, itu juga sedekah masuknya. Atau bisa jadi apa namanya kita dengan tenaga kita gitu, ya. Misalnya ada tetangga nih yang nggak sehat gitu, kita coba membantu merawatnya gitu. Tapi apa iya mau merawat, mending langsung ngasih 20.000 gitu. Ya, itu sebenarnya apa ya? Jangan batasi ya, jangan batasi. Saya nggak yakin kok kalau Allah nggak pernah ngasih kayak sepeser pun gitu. Itu kan seakan-akan kayak nggak ada sama sekali ya. Jadi itu ya, kalaupun dirasa memang petanya itu nggak ada harta kayak gitu, dengan tadi ya hal-hal tadi boleh gitu. Mudah-mudahan membantu dan didoakan ya. Rezekinya berlimpah, hartanya bertambah, bisa kita belanjakan di perusahaannya Allah. Gitu. yes. Ada yang lain, Pak? Oke, kalau ada orang yang meminta, nah, dan itu terus-menerus, sikap yang tepat kita harus gimana? Apakah diberi terus, apa di stop, atau tanyain kapan minta lagi gitu? Ya, kalau kalau minta itu sebenarnya kan lebih kepada mental ya, kepada mental gitu. Nah, ini kita kita lihat kategorinya ini seperti apa. Kalau yang minta terus ibu kita, wajib dikasih terus, Yes. gitu. Jadi ini harus harus spesifik. Ini yang minta tuh siapa gitu ya. Kalau ibu kita, harta kita tuh punya ibu kita, ya. Jadi bukan ibu kita yang minta, ya. Kita yang ikut, gitu. Pun demikian dengan anak kita, gitu ya. Ketika anak kita minta, wajib diberi, gitu. Karena kita yang nebeng, gitu ya, ibu-ibu nih, ya. Jangan terus anak minta apa gitu,
minta melulu gitu. Jangan kepedean orang kita yang nebeng. Ya, jadi baik-baik sama anak kita. Ya ini kan triangle miracle tuh kita bicara ya. Kalau di jurus terumbu karang itu masuklah ke sini gitu kan. Kalau misalkan ada saudara, misalnya nih, mungkin kayaknya sih kebacanya tuh saudara yang rada-rada nggak soleh gitu ya, yang kayak memanfaatkan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ketika kita sudah memberi tapi dia minta lagi gitu, ya. Jadi kasih ilmunya, ya, kasih ilmunya. eh, Ikutkan kelas-kelas Manet Rezeki itu menjadi salah satu solusi sebetulnya, ya. Kalau dia nggak mau gimana Umi? Ya kan kita punya ilmu penyambungan, ya. Sholat tobatin dulu, baru kita ngobrol, kita ajak. Nggak apa-apa sih kalau mau ditraktir dulu. Nanti insya Allah atas izin Allah dipahamkan bahwa rezeki gratis itu nggak enak. Ya, nggak berdampak apa-apa kepada kita. Ya, jadi gitu. Dengan ilmu ya, dengan ilmu ini menjadi apa? Ya kita harus kayak kayak disapih ya. Orang yang suka minta-minta ini kayak kayak orang yang suka minjem, betul nggak? Tapi saya suka nggak tega Umi. Ya kalau suka nggak tega, kalau dia nggak balikin, jangan ngomel, ya kan? Katanya nggak tega, ya kan gitu ya. Jadi ini pendidikan, ini edukasi. Memang harus disapih nih orang-orang yang suka minta dan orang-orang yang suka minjem gitu, ya. Karena biasanya dampaknya nggak bagus. Ya kasih ilmu, ya. Ajak ke majelis ilmu, ya bicara baik-baik. Kalau orangnya nggak mau gimana? Doakan, doakan terus, ya. Kayaknya sini tadi yang nanya kayaknya ini saudaranya. Makanya Bu, kalau nikah ya kita lihat juga keluarganya, ya kan? Ya, nih yang mau mantu-mantu. Cek-recek juga nasabnya, keluarganya seperti apa. Karena biasanya cheerleadersnya ini, ya Tat ya, itu bisa menjadi ya salah satu yang mengganggu dalam perjalanan rumah tangga kita. Kan gitu. Coba kalau yang suka minjem itu 10 saudara gimana? Ya, jadi bismillah ya. Didoakan terus gitu ya tadi ya step by stepnya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan. Yes, Iya, itu menjadi sarana belajar ya, sarana belajar ya mudah-mudahan betul, amal. betul, Karena betul. maksudnya gini, Allah tuh ya sebelum kamu sedekah yang lain-lain dulu, yang deket-deket dulu itu, yang sudah pasti Betul. itu perlu dia minta. Karena sedekah itu kepada yang meminta maupun yang tidak meminta, gitu kan ya diberikan. Jadi tinggal kuatkan niatnya, rubah niatnya yang supaya gimana ya, supaya lebih lebih keren lah gitu ya niatnya ya teman-teman. Oke, ini banyak orang yang muncul. Soalnya kita sampai jam 6.45, Bunda masih siap kan Umi Aisyah? Jam enam empat puluh Oh lima. sampai duhur kan? Oh, siap, masalah. Baik, baik, baik. Mau nanya nih, kalau kita sedekah, apakah harus selalu izin dari suami? Tapi kalau izin dulu suami, kayak yang keberatan dan lain-lain gitu. Jadi saya ke saya ya jadi gak semangat karena kan izin dan itu suami kan nomor satu. Jadi gimana nih Bunda nih? Terkait sedekah dan Oh, iya, ini kita harus kaji panjang juga gitu ya. ya, Eh, Kalau duit-duitnya kita ndak aja lah kita izin ke suami bebas, ya, ya gitu, gitu. Makanya yang nggak mudah ini gitu kan, misalkan masih masih 100% kita dari suami, ya kita obrolin lah, ya kan, kita obrolin gitu kan. eh Ya itu tadi ya kita ilmu penyambungan ini penting sekali termasuk suami istri kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen sedekahnya banyak, ibu punya aktivitas apa namanya perniagaan atau aktivitas apalah yang bisa menambah penghasilan dan itu halal mau diapain sama kita ya mau dipakai shopping terus halal Bu. Tapi apa iya ya kan? Ya sedekahnya banyakin gitu kan. Jadi gitu ya. Kalau memang dari suami ya kita obrolkan ya, kita diskusi. Insya Allah lah, insya Allah ya, pelan-pelan. Ajak kajian MR Box. Kayaknya yes. jadi paham ya, jadi paham insya Allah. Atau nanti ini kan ada rekamannya gitu kan. Ya siapa tahu dengar suara saya jadi oke, mau sedekah 50% gitu. Kayak eh, sahabat Nabi. Ya, oke Ya, mah 50% dari penghasilan Bapak sedekahin aja gitu ya. Biar kayak apa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan gitu. Sedekahnya luar biasa nih orang-orang kaya yang dijamin masuk surga itu. Ya, dari sini aja kan kita harusnya sudah harus
Kalau pengen surga salah satunya ya sedekahnya ya kayak para sahabat Nabi kan begitu ya. Bismillah ya kita bisa mencontoh. Oke, Bismillah. baik teman semuanya. Ternyata ada Al-Kahfi ya ternyata ini ya. Oke, tapi sebelum kita close nanti pindah ke Al-Kahfian, ini masih ada pertanyaan. Nah ini, Umi kalau cara menguatkan mindset berbagi, terutama ke suami, menguatkan mindsetnya, terutama ke suami, gimana ya? Apakah ada jurus dan triknya gitu? Mm-mm. Mindset Jadi berbagi. ini seringkali menjadi apa sesuatu yang terfokus ke persoalan ingin menyolehkan suami gitu. Betul, Ya, betul. Bu, kalau kita belajar magnet rezeki jadilah seorang istri yang jadi magnet, ya. Jadi magnet itu gimana sih? Ya kita memberikan keteladanan sih sebetulnya, ya. Ya kalau suami belum ya kita sedekah sendiri. Kemudian ya kita rutin qiyamul lail itu minta sama Allah agar suami kita satu frekuensi dengan kita, ya. Dengan sholat taubat kita, habis itu doain suami gitu kan. Itu terus aja, ya. Jangan jangan pakai bahasa verbal akhirnya seorang istri menasihatin suami gitu. Kita udah kalah di mana-mana. Namanya istri nurut sama suami bukan bukan kita tuh akhirnya ya kan apa ya desainnya suami kita itu kan memang desain kowam, desain pemimpin, ya. Suami kita kan imam kita makmumnya. Apa iya seorang imam ngikut makmumnya kan enggak. Jadi dari situ ada egoisme, ada rasa yang ya itu memang tumbuh gitu ya eh, di 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 diri bapak-bapak ini. Jadi kita harus paham itu. Jadi gimana caranya? Ya sekali waktu kalau lagi enak, lagi nyaman, kelihatan lagi happy, selipin nasihat gitu ya. Tapi bukan untuk membuat suami kita nurut apa yang kita mau karena apa? Itu wewenangnya Allah gitu. Ini yang membuat kita tuh kesel dan akhirnya berantem, ya. Diajak untuk jadi orang bener nggak mau dengerin, gitu. Itu ibu-ibu mendemo para suaminya. Udah Bu, mainnya di kuantum. Tahu nggak? Yang belum tahu kuantum, ah masuk kelas Manit Rezeki terus sampai paham, ya. Jadi paling cakep, ya kita ngobrol, ya di kuantum kita. Minta sama Allah agar suami kita sesuai harapan kita. Sampai kapan Umi? Sampai Allah ridho. Yang happy aja kalau punya suami yang belum sesuai berarti apa? Kita seorang istri masih punya banyak karat-karat dosa kita. Hingga akhirnya apa? Magnet kita belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kalau suami belum mau diajak sedekah ya kita sedekah sendiri gitu ya. Ya, kalau nggak mengganggu, kalau nggak mengganggu apa pemenuhan kebutuhan kita dan keluarga, saya rasa suami-suami juga fine-fine aja sih. Ya, Iya. atau nggak tahu kalau suaminya yang rada-rada mah ya tapi Bismillah lah ini ibu-ibunya soleha semua ya didoakan lah suaminya ya kadang karena memang beda frekuensinya jadi jadilah magnet bagi suami kita caranya gimana ya kita memperbaiki diri perbanyak bertaubat kepada Allah ya sedekahnya kita mulai mulai dari diri kita sendiri saja gitu ya keteladanan itu lebih dari berjuta kata ya ke anak juga begitu jangan sering ngasih nasihat tapi kita nggak mempraktekkan ya lakukan berbagai macam kebaikan yang kita berharap anak-anak kita juga mengikuti kita gitu. Jadi bukan pakai bahasa lisan lagi gitu ya Yes. ada bahasa yang luar biasa bahasa di kuantum itu dahsyat powerful jadi ya ini yang ada di MR Box insya Allah didoakan semuanya bisa ya semuanya bisa masuk ke dunia kuantum dan di situ keajaiban tercipta gitu. Ya, Nasihat dalam diam ya, Masya Allah. ya, betul. Oke, Bapak-Ibu sekalian, salah satu cara sedekah yang paling mudah teman semuanya. Bapak Ibu, itu bapak-bapaknya itu suruh nanam pohon, nanam buah, gitu ya, depan rumah. Kata Allah, yang dimakan burung sedekah, yang dimakan cacing sedekah, yang diambil maling sedekah. Apalagi yang diminta tetangganya sedekah. Itu sedekah paling mudah. Harta kita cukup modal nanam biji aja udah jadi itu ya. Hmm. Tapi jangan dicerewetin terus. Kalau hilang, kalau hilang satu, alhamdulillah nambah sedekahku gitu ya. Hilang lima, alhamdulillah nambah sedekahku. Karena kok sedekah, nasnya jelas banget itu. Ini kalau nggak mudah sedekah harta, udah sedekah nanam pohon aja deh gitu ya. Semuanya. Saking pentingnya sedekah gitu ya teman-teman ya maksudnya ya.
Oke, ini ada pertanyaan yang bagus nih ya dari Umi Yani. Umi Aisyah izin bertanya, indahnya jalan hijrah Bunda. Yang Umi Yani tanyakan, apakah setelah hijrah itu stabil terus keadaannya? Pernahkah mengalami detox rezeki lagi gitu ya? Oke, ini dipandang Umi Aisyah hijrah nih dari dit 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 ke kes 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 gitu. Terus apakah ada Iya. detox detox yang dialami gitu? Ya, jadi kalau kalau boleh cerita itu detok kami itu sebetulnya sebelum mengenal ilmu manet rezeki sebetulnya. Ah, gitu ya. Ya, tadi yang saya ceritakan itu sebelum mengenal ilmu manet rezeki sampai dinolkan sama Allah gara-gara kita sombong dan hatinya melekat ke dunia gitu ya. Jadi itu proses kita eh, bangkit lagi itu di 2016 ketika saya dapat keajaiban umroh saya yang pertama itu gitu ya. Sebelum itu udah yang apa namanya suami dibikin Allah nggak sehat, akhirnya nggak bisa bekerja, yang kayak gitu ya. Tapi kayaknya Manet Rezeki itu menjadi pertemuan LOP saya dan suami gitu. Karena saya kan apa ya, keseharian saya dulu sebelum kenal Mandat Rezeki itu kan saya di rumah gitu ya, nggak beraktivitas apa-apa gitu ya, udah ngasuh anak apa segala macam, suami bekerja kayak gitu. Saya memang kayak kayak punya punya LOP yang suatu saat saya pengen punya aktivitas berdua gitu. Dan Allah wujudkan di mana rezeki gitu. Ya, walaupun kemarin-kemarin itu suami saya masih bekerja, jadi Sabtu Ahad ya kita punya aktivitas berdua gitu. Jadi keluar rumah gitu ya, kita belajar gitu menyampaikan ilmu mandat rezeki dan alhamdulillah sampai hari ini sampai suami saya sudah dengan bahagia pensiun dini. Dan sejak itu ketika kita sangat meyakini bahwa rezeki tidak di tempat kita bekerja, dari situ justru malah mengalir sangat deras ya rezeki yang Allah berikan. Ya dari apa namanya bisnis di dinar menjadi nomor satu dan itu juga akhirnya bisa mengcover banyak hal gitu kan. Terus yang umroh hajinya juga alhamdulillah kalau saya setahun 5 sampai 6 kali itu kan juga keajaiban ya, keajaiban yang bisa terus saya ulang gitu. Karena keajaiban kan ada polanya. Ya kan? Nah, tinggal kadang teman-teman itu suka nggak inget polanya kayak apa gitu ya, polanya kayak apa. Jadi keajaiban itu ada polanya. Artinya apa? Kita bisa ulang lagi dan ulang terus gitu kayak lagu tadi. Ya, gitu. Itu ya, Tat. Salah. Oke, sebenarnya pertanyaan masih banyak nih gimana ya? Mm-mm. Tapi ada yang saya ambil Kita beberapa yang Al-Kafi ya ada yang kayaknya ya. ya Jam nggak apa 7 ya. jam 7 ada. Mm-mm. Ada yang nanya KPR, ada yang nanya Mm-mm. sebenarnya kita nggak mau ngutang lagi, tapi nyatanya kebutuhan banyak terus. Akhirnya ngutang juga. Gimana nih Mi, biar nggak ngutang lagi? Padahal udah pernah loh sampai 0 rupiah gitu. Nah ini juga ada tipsnya mungkin. Saya resume aja ya, saran ke pertanyaan-pertanyaannya nanti Bunda bisa respon mana yang ini aja ya. Di KPR, Mm-mm. terus tentang ngutang lagi gitu ya. Terusnya ada masukan juga nih, ada pertanyaan juga anak masukan anak pondok. Namun untuk bayar uang masuknya belum belum ada, sedangkan waktunya sudah hari terakhir. Sekarang saya punya tabungan umroh nih, belum banyak, tapi saya untuk sekedar membantu. Saya dengan dia sekarang lagi jarak tempat tinggal Bunda. Saya juga nggak bisa untuk ke bank berilah solusinya Bunda. Udah solusinya apa? Berilah masukannya nih. Mm-mm. Oke, oke bersedekah juga niatnya bagaimana nih? Saat Umi bersedekah, sedekah niatnya gimana Umi? Dikhususkan niat tertentu atau gimana nih sedekahnya gitu? Tentang niat sedekah Umi. Oke, Ya, itu deh. Silakan Umi. ya. Tadi menarik ya. Memang kalau kalau kita punya amanah itu kalau ya bahasa yang nggak disiplin kata punya utang itu memang utang itu nyandu gitu. Ya Hmm. memang harus disapih. Ibu pernah nggak masih ingat nggak ketika kita nyapih nyapih anak kita? Anak kita nggak nyaman, kita juga nggak nyaman kan? Betul nggak? Ya kayak gitu rasanya. Gitu. Tapi memang hidup saya berubah gitu ya. Sejak saya sudah memutuskan untuk tidak lagi gitu. Jadi kalau kalau kita belajar ilmu finansial nih ya, teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau kalau kita ibaratnya punya amanah itu, punya hutang itu, kita itu sebenarnya belum punya hak atas apa
yang kita utangin itu, misalnya nih kayak tadi KPR gitu. Kan kita bisa bisa bilang, alhamdulillah nih saya sudah punya rumah gitu. Apa iya itu rumahnya? Kan belum lunas gitu, ya. Tapi kan kita ingin cepet punya. Itu yang jadi persoalan. Nafsu. Kalau orang hidup dengan nafsu, akhirnya apa? Nggak enak. Endingnya nggak enak, ya. Gimana ya biar saya itu bisa akhirnya apa namanya hijrahnya betul-betul dan tidak balik lagi untuk apa namanya punya amanah lagi. Sederhana, ingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Kalau orang sering-sering ingat kematian, udah luntur semua keinginan dunia itu. Percaya sama saya. Makanya nih tipsnya, kalau misalkan eh, kita misalkan ada di sebuah komplek atau kita di tempat tinggal kita, kita dengar ya ada berita siapa yang meninggal itu, kenal atau nggak kenal, tapi kita dengar, kita datang. Artinya apa? Allah sedang mengingatkan kepada kita, hai gitu. Ini loh, ada yang meninggal dan meninggalnya kan terserah Allah bagaimana kemarin dia masih sehat sekarang meninggal bisa gitu. Sering kan sekarang itu? Kemarin masih masih ketawa-ketawa, masih masih ngelihat, masih ketemu kok sekarang kabarnya udah meninggal gitu. Dan itu bisa nggak terjadi sama kita? Sangat bisa. Dan gimana kabar kita? Kalau kita meninggal Allah wafatkan, kita masih punya utang itu. Harus sampai segitu. Kalau mengingat kematian ini belum bisa menjadi rem yang pakem buat kita untuk tidak tidak utang lagi, ya, apalagi yang bisa kita harapkan nggak ada. Ingat Udah, neraka aja, mengingat Bang. kematian itu udah paling luar biasa, gitu. Yes. Ketika sudah tahu, dengar gitu, kita datang melayat, kita sampai menyolatkan, sampai kita hantarkan ke makamnya, kita lihat proses jenazah ini dimasukkan ke liang lahat. Apa iya masih pengen punya KPR? Apa iya masih pengen punya mobil? Udah habis semua nggak ada. Ingat ya, sampai ngeliat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat. Kalau saya begitu, kalau melayat. Sampai saya hantarkan benar-benar saya melihat gitu. Hingga akhirnya apa? Udah, kita tuh nggak silau dengan dunia lagi. Sabar akhirnya, bukan hidup dengan nafsu. Orang yang nyicil-nyicil ini hidupnya dengan nafsu. Gimana mau bener gitu ya. Kalau sudah lunas, nyicil lagi. Kok nggak kapok sih? Kayak yang usianya mau panjang. Itu sih kalau saya cara ngeremnya. Jadi saya terapinya sering-sering sih ya. Nasihat kematian itu ya. Atau kita bisa lah lihat di YouTube atau apa gitu ya tentang bagaimana apa namanya proses orang meninggal itu. Ada apa kabarnya kalau kita masih punya cicilan KPR itu kan berapa sih? Mungkin sekarang ada, menarik sekali sampai 20 tahun. Ya Allah, nyicil sampai 20 tahun. Yakin banget usianya bisa sampai 20 tahun gitu. Itu saya dulu begitu. Karena apa? Ah, masih muda ini. Padahal orang meninggal itu nggak harus tua kan? Dan nggak harus nggak sehat juga gitu. Ya, Allah bebas kok mewafatkan kita di usia berapa. Dan nggak harus ada indikasi harus masuk RS dulu, nggak. Kita sehat tiba-tiba meninggal juga sangat bisa. Dan Yes. dan kita pahami gitu, kalau kita meninggal dalam keadaan masih punya amanah itu, gimana kita? Mau balik ke dunia udah nggak bisa. Jadi sudahi. Ya, hidup hidup dengan tuntunan Quran. Di Quran kan kita disuruhnya nabung, bukan disuruhnya ngutang. Gitu. Ya nggak sih? Quran surah Yusuf tuh, coba dibuka tuh. Kita diminta untuk sabar gitu. Hingga akhirnya kita berjaya dengan apa? Kita nabung. Ya coba kita hitung kalau kita nabung 3 tahun lagi, apalagi yang sudah punya ilmu dinar 3 tahun aja kita bisa beli kok rumah itu. Tapi kalau kita KPR ya kita bisa bisa benar-benar punya rumah itu setelah belasan tahun. Belum lagi kalau kita bicara tentang riba gitu sih sih
nggak perlu ada perdebatan ya. Kalau tentang riba ada yang nggak apa-apa sih. Kalau ngutang juga ada yang punya punya apa namanya petanya boleh gitu. Tapi yang saya rasakan kan saya sudah pernah nih, sudah pernah menjalani hidup yang nggak benar itu, ya beda banget rasanya. Ketenangan, kenyamanan, kedekatan dengan Allah, anak-anak kita, ya pasangan kita itu semuanya kayak kayak yang akhirnya eh, terhubung satu frekuensi enak-enak aja gitu. Anak dinasihatin oke, disuruh ke pesantren juga, bukan disuruh sih, di pesantren juga dia betah gitu. Karena kita hidupnya bener, sesuai tuntunan Al-Quran itu, ya. Jadi yang masih punya, yuk dengan apa namanya, giroh yang luar biasa, ini menjadi hal yang harus kita beresin dulu amanah ini. Karena kita punya punya amanah ini bisa kemana-mana gitu. Bisa akhirnya eh, tidak sehat hidup kita itu bisa dari kita tuh punya punya riba tadi. Anak yang harusnya dia tuh bisa menghafal Quran, akhirnya apa? Ya di sekolah segala macam ya dapatkan ketidaksolehan anak-anak muda yang kayak gitu, itu bisa jadi loh dari situ. Karena saya ngerasain dulu anak saya gitu, ketika saya masih punya gedit-gedit itu. Nah, dinasihatin itu lawan terus. Sekarang ketika saya memperbaiki itu, nggak saya suruh masuk pesantren, dia minta sendiri. Gitu, ya. Jadi bismillah, ya. Nanti boleh japri lah yang masih mau taubat. Mau taubat dengan amanah terus masih kayak tergiur. Taubat sambal namanya itu. Ya, bismillah boleh japri biar biar kalau lagi nggak nyaman hati japri saya boleh biar kalau masih maksudnya gini kayak pingin akhirnya nggak, berhutang lagi japri saya deh ya. Nanti kayaknya begitu dengar suara saya langsung nggak jadi gitu. Ya Bismillah gitu ya kurang lebih ya Bismillah. Oke, baik, usul. Usulan tadi yang terakhir nih Bunda, tadi niat sedekah tadi apa aja Bunda niatnya? Oh oke. Ya, Kalau terakhir kalau nih ya, sedekah terakhir, sedekah terakhir, aja sih ya. terakhir nih, niat Iya, sedekah. iya. Ya, kalau sedekah sedekah saja sih. Jadi enggak saya sedekah untuk ini, saya sedekah untuk itu enggak sih. Jadi tadi kan karena kita sudah meyakini gitu surah Sabah tadi ya. Allah dengan sendirinya kok akan mengembalikan gitu ya, mengembalikan kepada kita ya tentu pengembalian Allah itu sesuai yang kita butuhkan dan kalau itu bagus untuk kita gitu. Ya. Jadi nggak perlu saya sedekah biar ini, saya sedekah biar itu nggak usah lah ya. Enggak sih kalau saya. Jadi jadi sedekah sedekah aja gitu ya untuk sebenarnya kita itu eh, tadi ya kemelekatan kita terhadap harta kita kesampingkan ya. Kemudian ini kita punya punya LOP kan. Dengan sendirinya itu nanti nyambung kok itu. Gitu. Nyambung ya. Orang yang bersedekah itu berarti kan dia dalam kondisi di zona takwa. Betul nggak? Kalau kita punya LOP, jadi nggak? Jadi. Jadi nyambungnya gitu. Nggak perlu pakai niat yang gimana-gimana. Gitu. Niatnya misal, tapi misalnya boleh gini, saya niat sedekah ini untuk almarhum bapak saya. Itu nggak apa-apa, tapi bukan saya sedekah biar apa namanya, saya bisa bangun rumah kayak itu kayaknya enggak deh. Ya, kalau saya enggak sih. Cuman saya sedekah untuk almarhum bapak saya mau sedekah ini untuk ibu saya mau sedekah itu untuk anak saya gitu. Gitu aja sih paling. Ya bukan untuk eh, apa namanya dengan sendirinya LOP kita nyambung gitu. Baik, teman-teman semuanya. Berat ya. Nah, ya, alhamdulillah, barakallah ya. Dahsyat, teman-teman semuanya. Energinya powerful ya. Pokoknya powerful. Kalau mau simak rekamannya ini di share udah. Nomor WA Bunda Umi Aisyah juga udah di share tuh di atas ya. Kalau mau Al-Kafiyah juga sudah di share. Sabah ayat 39 ya. Sabah ayat 39 ya. Insya Allah. Itu jelas sekali itu ya ayatnya udah saya share juga. Oke, itu teman semuanya ya. Cukup. Insya Allah ngomongin sedekah nggak ada habis-habisnya karena sedekah itu nggak pernah berhenti kecuali kematian yang menghentikannya ya. Maka teman-teman semuanya semangat untuk terus belajar. Dan next kita akan bertemu lagi dengan Umi Aisyah juga teman-teman yang lain dari Kota Bandung dan seluruh kaum yang ada di seluruh Indonesia. Semangat, ini Jumat, jayakan umat.
apa Jumat jayakan umat. Jangan Ya umat kan Uma. dengan memberi berbagi gitu ya. Dan berbagi itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Oke ya. Barakallahu fiik teman semuanya atas nama MR Rezeki, atas nama MR Peduli, MR Bok, Adi Jamal Rezeki, para pengamal rezeki, para donatur yang ajaib. Insyaallah kami mohon maaf atas kekhilaf. Terima kasih atas segala kesempatan partisipasinya. Yuk sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mi Aisyah, Zakillah Halil Kasir, Mbak. Berkah, salam untuk Pak Uda dan semua kalau di Bandung. Allah, Allah insya Allah. semakin berkah. Baik, tentunya kita Amin. langsung menuju ke Al-Kahfi. Dukung Pak Nasrullah, ramaikan Al-Kahfinya dan ambil keberkahannya. Baik, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Atur nuhun kasih Ustaz Bumi Soliter. Aisyah, Ustaz Lecin. Terima kasih semuanya ya. Oke. Silakan Waalaikumsalam di warahmatullahi kolom chat wabarakatuh. itu sudah ada Ustaz. linknya ya, silakan bisa masuk. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi barakallah. Izin ya, wabarakatuh. saya nggak setel yang lainnya lagi, kita langsung masuk ke YouTube-nya Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, Bunda. Ini ya, Masya Allah anything keren for all untuk kita banget. semuanya. Terima No kasih. Siap ya? HP ya, Bu. No HP-nya Ustadz. Siap, 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 siap.